Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Destri. Salam sehat selalu ya. Hari ini Ibu tidak menggunakan Zoom, tapi Ibu menggunakan video pembelajaran. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tematik SBDP, yaitu tentang gambar cerita pada cover. Jadi kalau misalnya ada buku seperti ini, nah depannya kan mesti ada gambarnya nih ya, ada judulnya, ada penerbitnya. Ini yang dinamakan cover depan ya. Kalau yang ini yang bagian belakang. Kita bahas satu-satu. Nah, ketika kita membaca buku, kita akan melihat adanya sebuah gambar cerita dengan beberapa tulisan di bagian buku tersebut. Tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut dengan cover. Ini tadi ya. Nah, ini namanya cover depan. Ada judulnya, ada gambarnya, nanti ada penerbitnya juga. Itu yang dinamakan dengan cover. Ada cover depan, ada cover belakang. Nah, cover atau sampul buku merupakan gambaran isi keseluruhan isi buku. Jadi, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Jadi, kalau ini gambarnya ada Tuhan Yesus sedang mengajar anak-anaknya ya. Nah, ini kira-kira bukunya buku tematik atau buku matematika. Nah, kalau misalnya ini tematik, saya rasa tidak pas. Nah, kalau ada Tuhan Yesus sama anak-anak, itu berarti pendidikan agama. Ini harus pas ya. Nah, berarti isinya nanti tentang pembelajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya gitu. Itu harus mewakili seperti itu. Nah, cover adalah bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi. Ada sisi depan, sisi belakang, dan punggung cover. Ini sisi depannya, ini sisi belakang, dan ini sisi punggung cover. Biasanya semuanya ada penjelasannya. Nah, cover yang baik dapat menarik perhatian pembaca agar mau membaca isi buku. Jadi kalau membuat cover buku itu harus semenarik mungkin. Untuk itu, cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul harus menarik. Ya, jenis huruf pada judul harus menarik. Terus yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Terus ketiga, nama penulis. Keempat, identitas penerbit. 5, gambar yang menarik dan sesuai isi. 6, sinopsis isi buku pada cover belakang. Jadi ada cerita intinya dari keseluruhan buku itu yang dinamakan dengan sinopsis. Yang ketujuh itu identitas buku pada punggung buku. Nah, ini perhatikan contoh berikut. Nih ya. Ini ada penulisnya. Ini contoh cover buku ya. Ini cover depan, ini cover belakang, ini punggungnya. Nah, ini ada nama penulisnya. Ini ada judul bukunya. Nah, ini ada ya buku penilaian. Ini kalimat penjelas judul. Kalimat penjelas judul. Biasanya ada judul tuh agak besar hurufnya ya. Nah, ada yang kecil entah di bawahnya entah di atas, itu termasuk ke kalimat penjelas judul. Terus ini ada gambar. Ini namanya gambar cover. Gambar cover ini harus sesuai dengan judul. Ya, kalau ini buku penilaian ya biasanya identiknya dengan siswa atau guru gitu. Nah, di sini nih ya, ini ada identitas penerbitnya. Identitas itu nama penerbitnya dan lain sebagainya. Ini di bawahnya dijelaskan. Ini namanya identitas penerbit. Nah, nama penerbitnya juga ada di sini. Ini untuk cover depan. Nah, kalau ini punggung buku. Ini berisi identitas buku ya, identitas bukunya, ada judulnya, ada kelasnya di sini. Nah, ini yang bagian cover belakang. Ini ada sinopsisnya. Inti dari isi buku itu semuanya udah ada di sini.
namanya cover belakang, ini punggungnya, ini cover depan, begitu. Contoh yang kedua. Nah, ini juga sama. Kalau ini terpisah ya. Ini cover depan, ini cover belakang. Ini ada logo penerbitnya. Ini ada nama penulisnya, ini judulnya. Nah, yang bawah tadi ada ya keterangannya ya. Nah, terus ini editor. Terus ini ada identitas penerbitnya. Nah, ini kan ada banyak ini tulisan-tulisan kecil ini yang dinamakan dengan sinopsis. Nah, di sini ada kayak berat kode ya, itu nomor ISBN. Nah, nanti kalian cari apa itu nomor ISBN ya. Oke, ini dua contoh tentang cover ya. Cover, ada cover depan, punggung, sama cover belakang. Jadi ini materi pada hari ini yang bisa ibu sampaikan ya nak. Selamat dan semangat belajar selalu. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati kalian selalu. Nanti ibu coba kasih soal, itu ibu kasih covernya, cover buku. Kalian nanti tulis bagian-bagiannya ya pada Google Form. Nah, nanti kalau udah bisa silakan langsung dikirim. Misalnya belum bisa dipelajarin dulu, nanti nggak bisa tanya ibu. Oke? Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan semangat selalu.